Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kali ini saya akan menjelaskan cara mengganti pus kipas angin tanpa bongkar dinamo. Dan kali ini saya akan kasih tutorial yang secara manual ya. Tidak perlu kita menggunakan tester dan tidak perlu kita menggunakan solder. Kita hanya melilit saja. Nah, di sini saya akan menjelaskan di mana letak kabel pusnya. Untuk kipas angin mas pion ini secara manual teman-teman ya. Nah, di sini sudah saya potong. Nah, untuk kabel pusnya terletak di kabel putih ya untuk mas pion. Nah, jadi untuk mencobanya secara manual kita harus memegang kabel listrik ini kabel listrik teman-teman ya, kabel push yang putus. Nah, di sini kita akan mencoba dengan cara menjamper kapasitor dengan yang satunya. Nah, di sini kita memasang pushnya di luar ya. Di sini saya hanya menjelaskan cara pemasangan push di luar secara manual, ditempel di besi keren ini ya. Nah, untuk letak kabel pushnya kemarin sudah saya jelaskan ya teman-teman, tapi kemarin saya menggunakan tester. Nah, di sini saya secara manual ya, dan bisa dicoba tanpa menggunakan tester atau multitester ya. Nah, di sini saya akan memberitahukan dulu cara mengeceknya teman-teman ya, secara manual, tidak menggunakan tester. Teman-teman, tidak usah berlama-lama ya, kita langsung saja, karena di sini saya hanya menjelaskan cara pemasangan push tanpa bongkar dinamo ya, tanpa kita harus membongkar dinamo ini. Nah, untuk kipas angin ini sebenarnya putarannya ke kanan teman-teman ya, putarannya ke kanan. Itulah normalnya kipas angin. Nah, di sini saya hanya menandakan pakai plastik ini ya, dimana letak putarannya. Oke teman-teman, ini kabel listrik ya, ini kabel listriknya secara manual saja. Ini sudah saya putus. Sebenarnya ini tersambung ke kabel putih ini kabel push ya, yang menuju ke kapasitor, tapi sudah pushnya rusak, jadi kita menggunakan mengeceknya secara manual ya. Nah, ini kabel listrik kita pegang, dan kabel kapasitor kita buka dulu ya, tutupnya ini. Nah, sekarang kita coba tancapkan listrik ini teman-teman. Saya tancap dulu, dan ini saya pegang, tapi hati-hati teman-teman ya, ini listrik. Jika dia berputar ke kanan, berarti inilah kabel push ya. Ini secara manual teman-teman ya. Kita tidak menggunakan multitester. Ini praktis teman-teman, cuman harus berhati-hati karena yang kita pegang kabel listrik ya, apabila perlu dibungkus ya di sini. Nah, oke, kita tancap dulu, kita coba. Nah, ini tidak hidup teman-teman ya, karena kabel listrik yang saya pegang ini tidak tersambung karena pushnya putus. Jadi kita coba, perhatikan teman-teman plastik ini, jika dia berputar ke kanan berarti itulah kabel push.
Nah teman-teman bisa lihat kan arahnya ke kanan ya, putaran ke kanan. Nah inilah kabel pushnya. Jika dia berputar ke kiri, nah teman-teman ya, dia berputar ke kiri, berarti ini bukan di kabel push tapi kabel kapasitor. Nah ini kabel pushnya ke kanan ya, nah berarti inilah kabel pushnya teman-teman. Nah bisa dilihat ya putaran plastiknya ke kanan teman-teman ya. Nah, hati-hati teman-teman karena tiang listrik. Nah ini, nah inilah kabel pushnya ya, saya cabut dulu teman-teman ya. Nah inilah kabel push. Nah, kita ceknya secara manual ya. Nah, saya pasang macam ini. Nah inilah jika dia berputar ke kanan, inilah kabel pushnya teman-teman. Jika di sini berputar kiri, itu bukan di kabel pushnya tapi kabel kapasitor, dan kita tidak boleh menyambungnya ke sini ya, harusnya ke sini. Nah untuk kabel pushnya yang putus, kita memasangnya dari luar ya. Nah kita siapkan seperti ini teman-teman, ini kabel pushnya. Nah jika kita malas membongkar dinamonya ini, kita harus memasangnya dari luar. Usahakan teman-teman derajat dari push ini harus sekitar 85 derajat ya, karena ini tinggi 130 derajat. Bagusnya karena kita pasang di luar, kita harus menggunakan push sekitar 85 derajat celcius ya. Nah kita pasang di atasnya. Nah jangan lupa teman-teman ya, ini kasih selongsong karet. Push harus dipasang teman-teman, karena ini pengaman ya, supaya tidak terjadi konsleting pada dinamo. Oke teman-teman, saya pasang dulu pushnya ya. Oke teman-teman, jangan lupa kita menggunakan isolasi untuk menampal pushnya ini ya. Kita gunakan isolasi, kita tampal di sini untuk merekatkan ke bodi besi kerennya. Nah kita pasang di sini. Dan kabel kawatnya ini hati-hati ya teman-teman, jangan menyentuh besi kerennya karena bisa terjadi konsleting ya, atau bodi dari dinamo ini bisa mengalirkan listrik, jadi berbahaya. Nah seperti ini teman-teman, pasang saja di luar karena besi ini untuk menarik panas dari dinamo. Nah jika sudah terpasang seperti ini, jangan lupa kita kasih kabel tis ya, kabel tis yang panjang untuk dipasang di dinamonya ya, agar tidak lepas ininya. Nah fungsi dari isolasi ini untuk menarik panas ya teman-teman, karena isolasi panci ini isolasi panci teman-teman ya, untuk menarik panas dari dinamo. Oke teman-teman, saya pasang dulu ya kabel tis ya. Oke teman-teman, ini sudah terpasang kabel pushnya. Ini ya teman-teman ya, ini kabel, ini push ya teman-teman ya, atau sekringnya yang sudah saya pasang, dan sudah saya kasih kabel tis, dan sudah saya isolasi yang digunakan untuk panci ini ya, saya beli di toko panci. Nah jika dia masih kurang erat, tambah saja lem Alteco teman-teman. Nah, kita di sini hanya untuk merekatnya saja ya teman-teman. Nah jika sudah selesai, tinggal yang kapasitor kita hubungkan ya. Ini kita potong dulu, ini kita potong, ini secara manual ya teman-teman.
mengganti push tanpa harus menggunakan multitester ya. Kemarin sudah ada video saya mengganti push tanpa ganti push ya, hanya mengecek kabel push menggunakan multitester. Nah sekarang ini saya menjelaskan mengganti push kipas angin tanpa bongkar dinamo ya, dengan secara manual teman-teman. Nah ini kabel listrik kita hubungkan ke sini. Ya, bagusnya ini dipasang ya teman-teman. Pushnya ini, pushnya untuk safety atau pengaman ya, agar tidak terjadi konsleting pada dinamo atau terbakar pada dinamo ya. Nah ini dipasang di sini teman-teman ya. Nah, ini dan yang satunya kita pasangkan ke sini teman-teman. Nah, di sini ya, jika dia berputar ke kanan itulah kabel push ya. Kipas angin harusnya berputar ke kanan teman-teman, ke sini ya, ya berputar. Nah, ini saya pasang dulu kabel pushnya. Nah ini kita secara manual lah, kita tidak perlu bongkar dinamo. Ini untuk teman-teman yang ingin menservis kipas angin tanpa bongkar dinamo ya, yang tidak hidup atau kipas angin mati dengan secara manual. Dan yang kemarin saya jelaskan dengan secara multitester. Oke teman-teman, kita isolasi dulu ya biar aman. Ini untuk yang bukan tukang servis ya, atau yang mau servis kipas angin sendiri. Jika tukang servis dia sudah tahu kemana kabel pushnya ya. Di sini saya hanya menjelaskan untuk yang servis kipas anginnya sendiri tanpa bawa ke tukang servis ya. Nah, di sini sudah saya pasang dulu. Dan ini saya pasang sekunnya, pengamannya. Dan ini juga harus diisolasi teman-teman. Dan teman-teman semoga paham dengan yang saya jelaskan ini. Dan ini secara manual, praktis sekali ya teman-teman. Kemarin video saya yang jelaskan menggunakan multitester ya, secara digital. Itu secara cepat teman-teman ya, tanpa harus menghidupkan kabel listriknya ya. Kalau ini kita harus menghidupkan kabel listriknya dulu. Oke teman-teman, kita coba dulu. Kita tancap. Bismillahirrahmanirrahim. Nah hidup teman-teman, sudah berputar ke kanan ya. Nah ini sudah berputar ke kanan. Kita menggunakan ini ya. Teman-teman, kita coba dulu. Nah itu teman-teman, putarannya ke kanan ya. Perhatikan kabel tis ini. Nah ya teman-teman ya, ini sudah benar ya, itulah kabel push. Dan kabel pushnya saya pasang di sini ya. Untuk pushnya saya tidak memasang di dalam dinamo ya. Dan ini juga bisa pengaman ya, pengaman untuk dari dinamo ini, karena besi ini sangat panas teman-teman jika dihidupkan kipas angin terlalu lama. Jadi jika dia rusak, macet atau apa, besi ini akan mengalir ke push yang ada di luar ini ya. Sama saja teman-teman ya, cuman hanya dikurangi ukuran derajat ya. Jika aslinya misalkan 120 derajat, kita harus menggunakan push minimal harus 85 derajat.
karena panas di dalam dan di luar itu beda teman-teman. Jadi kita harus mengurangi derajat push yang baru ini ya, karena dipasang secara di luar, dan ini secara manual teman-teman ya. Memasang push di luar dinamo tanpa harus bongkar dinamo ya, dan Anda juga bisa teman-teman, cuman hanya berani cara cek kabel pushnya saja. Oke teman-teman, kita coba hidupkan lagi ya. Ini harus ke kanan, saya pegang. Nah ini teman-teman, sudah berputar ya. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih, semoga paham yang saya jelaskan ya. Memasang push kipas angin secara manual tanpa harus menggunakan multitester. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.